Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wakib, mahasiswa YAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang, kelas 2D dari program BAI khusus. Saya di sini akan memformulasikan materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas kuliah yang dibimbing oleh Ustadz Taqwanul Ibad MPD. Langsung saja saya akan memaparkan dari materi yang telah saya kaji, bahwasanya filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, sistematis, radikal, dan universal untuk memperoleh pengetahuan tentang hakikat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kajian pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer, serta pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekunder. Pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai menurut Jalaluddin Al-Idi 2007-32. Hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan adalah: 1. Filsafat merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai untuk memecahkan problematika pendidikan yang menyusun teori-teori pendidikan. Filsafat berfungsi memberi arah terhadap teori pendidikan yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. 3. Filsafat dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. 4. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas mengenai realita, maka dikupas antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep mengenai ini dapat menjadi landasan penyusun konsep, tujuan, dan metodologi pendidikan. Di samping itu, pengalaman pendidikan dalam menuntut pertumbuhan dan perkembangan anak akan berhubungan dan berkenan dengan realita. Semua itu dapat disampaikan kepada filsafat untuk dijadikan bahan-bahan pertimbangan dan tinjauan untuk memperkembangkan diri. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam dunia filsafat pendidikan. Jadi filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya yang universal. Yang dua, filsafat hendak memberikan pengetahuan atau pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab, tetapi tak begitu mendalam. Yang ketiga, filsafat memberikan asistensi kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersekutukan dan mengkoordinasikan. Yang keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangnya berlainan. Perkembangan filsafat spiritualisme kuno. Filsafat berkembang sesuai dengan perputaran dan perubahan zaman. Paling tidak, sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui salah satu cerita dalam kategori filsafat spiritual kuno. Pengertian filsafat pendidikan menurut Aristoteles.
Filsafat Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat keindahan. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Mengenai ontologi sering diidentikan dengan metafisika yang juga disebut sebagai proto filsafat atau filsafat yang pertama, atau filsafat ketuhanan yang bahasanya adalah hakikat sesuatu keesaan, persekutuan, sebab dan akibat, realita prima atau Tuhan dengan segala sifatnya. Filsafat berpandangan bahwa hakikat manusia ialah manusia itu merupakan berkaitan antara badan dan ruh. Maka hakikat pada manusia adalah ruh, sedangkan jasadnya hanyalah alat yang dipergunakan oleh ruh saja. Tanpa kedua substansi tersebut tidak dapat dikatakan manusia murni. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatannya. Tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak, serta mendorong untuk dilaksanakannya pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Progresivisme merupakan suatu paham yang beredar pada sebuah asumsi bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang mengancam manusia itu sendiri. Progresivisme menolak corak pendidikan yang otoriter yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang. Progresivisme juga tidak lepas dari muatan ilmu pengetahuan. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Darius Erasmus, humanis Belanda yang hidup pada akhir komunis, mengatakan bahwasanya esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi bahagia dunia dan akhirat. Dan isi pendidikan mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mengarahkan pada kehendak manusia. Pandangan ontologis esensialisme merupakan suatu konsepsi bahwa dunia atau realita ini dikuasai oleh takhta
tertentu yang mengatur dunia beserta isinya. Hal ini berarti bahwa bagaimanapun bentuk sifat, kehendak, dan cita-cita dan perbuatan manusia harus disesuaikan dengan tata tersebut. Ya, demikian materi yang sudah saya paparkan dari kajian materi-materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman. Mungkin ada kurangnya atau banyak kekeliruannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup itu apa yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.